Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu satu STM itu langsung datang ke musola. Siapa yang ajan? Siapa yang ajan? Siapa yang ajan? Kenapa R-nya panjang betul? Aku anak sombong. Bang Haidir. Oh, Terima kasih Bang sudah datang di Sulian Podcast. siap, sama-sama. Ini channel pemula nih Oh, dan sudah mendatangkan orang besar. Sama aja nih, masih halus juga ini. Oh, ini Bang di Sangatta nih Bang. Jujur, jadi habis beberapa tahun sekolah di Semarang semalam tuh beberapa pindah tugas dari luar kota, sekarang netap di Sangatta, Sal. Sangatta. Sangatta, Kalimantan Timur. Wow. Iya. Asik di sana nih Bang. Lumayan sih, sana rata-rata banyak perusahaan-perusahaan tambang lah. Dan kalau bisa dibilang salah satu tambang terbesar di Indonesia di situ, produksi batu bara terbesar di Indonesia di KPC Sangatta sana. Pastinya dari Kandangan ke Sangatta ada perbedaan ya lo. Wah, pastinya dong. Sana tuh harus bisa menyesuaikan lah, orang kita ini kan kadang-kadang pasti yang pertama ya bahasa ya. Bahasa kita tuh biasa bahasa kampung, bahasa Banjar. Di sana jarang sekali sudah pakai bahasa Banjar. Bahasa Indonesia sudah di sana semua. Bahasa Indonesia. Mm. Ada nggak ya orang Banjar yang di sana? Ada, tapi sudah terbaur di sana pakai bahasa Indonesia sudah semua di sana. Asiknya di sana apa sih kegiatannya? Kalau nggak salah lo banyak kegiatan ya di situ. Di kandang di Pengusaha tapi aktif di kegiatan yang lain. sebenarnya sama aja, mengisi waktu luang aja, sekadar hobi sih. Tapi hobinya kan beda-beda kalau orang kan. Kalau aku tuh hobinya tuh mencari kesenangan kami tuh apabila kita bisa menghasilkan atau menjual barang. Salah satu hobiku tuh berjualan. Jualannya. Kalau orang-orang hobinya memasak atau membaca jalan-jalan, kalau aku hobinya berjualan. Jualan. Ada brandnya. Ada Apa tuh? brand kami di sana, Bosku. Nah, jadi dari situ kami bisa tahu Sumedang, Iwak Cupang, oleh-oleh Kalimantan, ya usaha-usaha kecil-kecilannya lainnya lah yang kayak misalkan ini belum begawi, misalkan kan ada kawan ada begawi, kami bawa ke sana, kami kasih usaha, tapi ada brandnya Bosku, udah. Oh, ada brandnya. Kalau sudah Oh, Bosku, Sumedang, Bosku. Bosku, Cupang, Oleh-oleh. Bosku. Cupang. Bosku. Tapi kan mau empati bubuhan yang YouTuber Paula sama itu adalah sebelumnya kami sudah ada itu nah. Cuman karena di di artis-artis di luar sana pakai itu dikira orang kita yang ikut-ikut kan. Iya. Padahal kita udah Jadi duluan. setelah Bosku tuh sudah lawas. Sudah lawas istilah Bosku itu. Jadi pakai Di kandangan kan sudah mulai Bosku gitu kan. Iya. Nah, Bosku. hey Bosku. Ya. Nah, aku tuh itu aku bikin aku bawa ke Sangatta sana. Oh. Cuman ya itu rame juga di sana sih. Cuman jualan itu karena kita juga kerja di tambang. Jadi ada kawajo yang fokus juga itu nah. Makanya kami perlu karyawan tadi. Jadi karyawan si A megang ini, karyawan ini megang ini, karyawan ini megang ini. Gitu. Nah, kamu kan begawi nih. Kita Kita pakai bahasa campuran dong. aduh apa aja. Supaya menasionalkan bahasa Kandangan. Siap, bisa. Kau kan begawi. Hmm. Terus ada kegiatan-kegiatan lain kayak apa mau manajemen waktu itu nah supaya Oh. gawian ini kada terganggu. Siap. Terus aktivitas tetap jalan. Siap. Inilah salah satu bisa dibilang kunci dari seseorang ya nah. Kalau misalkan hendak maju atau hendak diam di tempat atau bisa jadi mundur orang itu, yang paling penting itu adalah manajemen waktu. Semua orang menurut aku itu bisa melakukan apa aja. Kada ada yang kada bisa. Apalagi zaman sekarang teknologi, ulah apa aja tuh di YouTube tuh sudah lengkap, di Google sudah lengkap, tata caranya, tutorialnya sudah ada. Nah, untuk kembali masalah mengatur waktu tuh kita nih sedang sama-sama punya waktu 24 jam diberi Tuhan. Kamu 24 jam, aku 24 jam. Ikam begawi di sini, aku begawi di sini. Tapi ada aktivitas-aktivitas di luar gawian yang menurut ikam kada kawa ikam melakukan. Padahal sebujurnya kalau ke manajemen waktu ikam bujur bisa ikam melakukan hal lebih. Jadi manajemen waktu tuh termasuk bisa dibilang kebiasaan dari kecil yang diatur gitu nah. Jadi kayak misalkan kan aku begawi misalkan masuk pagi, pulang jam 6, jam 7 malam. Jadi jam 8 sampai jam 12 tuh masih bisa kita lakukan aktivitas apa gitu kan. Jadi di sana tuh aktivitas kita tuh selain kadang-kadang stand up komedi ya.
kada lucu-lucu bener bang. Cuman ngisi stand up, nge-MC. Habis itu kadang-kadang di sana tuh kami ngisi kayak apa yolah, kayak semacam acara-acara formal charity tuh nah, kayak kemarin tuh kayak NTT atau kemarin pas di Kalsel banjir, kami kumpul di sana tuh kayak apa bubuhan anak-anak mudanya tuh kumpul, baru kita bergabung mencari dana itu. Entah tapi itu kada cuma minta-minta itu, kada kayak bikin event kayak festival musika atau apa gitu, stand up, puisi, nyanyi, pokoknya gabung di situ aja sama. Jadi pintar-pintar lah ngatur waktu, terus ngumpulin masa yang banyak Ya, itu supaya hal yang bagian-bagian yang kita ada dari kita gawi ada yang kalau menggawi gitu. Bang, nih lah masalah zaman lagi dulu. Zaman dulu Ada sebagian orang yang ujarnya tuh kadang hendak umpat kegiatan lain supaya fokus ke sekolahnya. Bujur. Hendak fokus sekolahnya, fokus tentang sekolah aja tuh nah. Ada hendak kegiatan yang lain. Tapi akhirnya sudah tentang sekolahnya tuh ada banyak kebisaan. Nah, kembali lagi ke orangnya tadi. Kalau menurutku pribadi, selagi masih muda, selagi masih kita sehat, kuat, fisik kita bagus, lakukan apa aja yang harusnya Ikam cari tahu itu nah. Jangan sampai kayak terdiam di satu titik gitu, di zona nyaman. Amun kawa tuh kalau bisa hal yang menurut Ikam ngalih bener itu digawi. Di kandangan ini 2000 berapa lah, 2008 2007 masih STM di sini kan. Nah, ada pernah pengalaman. Wah, pengalaman lumayan lah ha. Dari teater, habis itu dulu ikut Granat, gerakan remaja anti narkotika. Itu lumayan tuh, banyak juga anunya. Kayak kesan-kesannya ditawaki orang, disambati orang apa. Kalau Sado kami pernah tuh orasi tuh. Jangan mendistro kan, zaman dulu kan suka distro tuh orang anak kan. Jangan ini ditawaki orang. Habis itu pernah juga di muka toko obat salah satu di pasar tuh kami orasi, ada orang lagi pas macam-macam tuh Granat, gerakan remaja anti narkotika. Kebetulan aku wakilnya di kandangan tuh. Masih sekolah. Sudah aktif. Kalau dulu tuh pernah juga ikut drum band. Drum band itu 6 tahun dari kelas 1 SMP waktu masih di Pemda sampai di Dignas itu, di pendidikan yang di Idut lagi. Di Dignas itu 6 tahun ikut kami itu di sana. Habis itu ikut karate sampai sabuk biru sih, belum sampai jauh banget sih. Habis itu kegiatan lainnya tuh apa lagi yolah? Karate, musik juga sih, alhamdulillah sempat juga kemarin itu beberapa festival parade. Dulu nyanyi itu. Oh iya. Dulu nyanyi itu. Bisa rekaman nih. Dulu tapi kada baik juga bang suaranya, cuman pede mungkin. Alhamdulillah juara 1. Waktu itu mungkin panitianya kali salah, tapi itu tuh voting sih. Voting SMS yang favorit, tapi dapat band favorit sama juara 1. Di apa yolah ngarannya tuh yuk. Tahu Taniran. Bekarung itu buktinya juara 1. Alhamdulillah. Entah apa. Faktanya juara 1 udah. Soalnya kemarin itu pas hari jadi ulang tahun kandangan yang keberapa tuh nah, pokoknya 2009 kah 2010 gitu nah. Di Taniran. Habis itu festival band di sana, bubuhan yang lain lagu-lagu umum, kami lagu Banjar. Kami lagu Banjar, 4C45, Pembatangan, Sapu Tangan Bebunju Ampat, apa yang dinyanyikan lagu Raja tuh yang Bamega, Baris Barantai, sabutingnya tuh Mudiklah ka Banua kami, kandangan hulu sungai Salatan, Rakatmu Pakat. Wah, lagu itu tuh bujur-bujur kena waktu itu. Tuh orang terdiam. Jadi masih banyak kenangan di kandangan walaupun ini bagiannya di Sangatta. Wah, ini bagiannya di Sangatta tapi kenangan tetap di kandangan. Kamu lagi halus kan? Mulai dari SD kelas 3 di sini sampai ke STM. Ya, sampai lulus STM baru ke Semarang, baru ke Jakarta kemarin. Kita bahas masalah yang di STM dulu. Oh, di STM. Ada kenangan apa di STM? Boleh. Kalau di STM itu banyak sih lah. Karena kan termasuk salah satu apa ya bahasa orang tuh ugel, nakal juga kan dulu kan. Tapi nakalnya wajar aja bang, kan paling membolos, paling ini itu ya wajar lah, ibu-ibu juga tahu aja bang. Cuman alhamdulillah sih kalau ranking kan udah pernah lepas, kita masuk terus di situ. Paling berkesan itu STM itu kalau nggak salah tuh kelas 3 STM umur 17 tahun. Ini jujur aja nih salah. Dari lahir sampai umur 17 tahun aku kan udah bisa bilang huruf R. Wujuran
Cadel kan bahasa orang sini. Cadel. Disebut orang kade ngaran Haidir Alam, tapi bilanya dipanggil Haidil. Ya pernah tuh lucu tuh. Waktu itu pas ditanya apakah interview siapa nama Mas katanya. Haidir. Tapi ditulis itu Haidil. R Pak aku bilang. L. Aduh. Mengaji tuh kali bener dulu tuh. Kan alif batasa jim ra katanya ibu mengaji tuh. La tuh mah dihuluti dulu dibully lah bahasa ini kan. Setahu gua orang yang kade bisa R sampai genal itu kade bisa bang. Tapi kenapa jadi bisa? Itu yang namanya latihan. Aku tuh merasa semua orang itu bisa. Aku tuh punya keyakinan semua orang tuh bisa melakukan hal apa aja, hal di luar kemampuannya. Asal satu, rajin berlatih aja. Aku tuh tiap hari tuh L sampai bisa. Nah, kenangan nih Ding. Pertama kali aku bisa, malamnya aku merasa, nah bisa aku menyebut huruf R. Esok pagi siang lah kan di sekolahan kita tuh kalau di STM itu setiap sembahyang zuhur itu bergantian kelas mana yang azan. Kebetulan waktu itu karena kita kelas 3. Wah, kelas 3 kan sudah merasa hendak lulus juga nih, hendak apa-apa kan bebas ya gitu kan. Ading-ading tuh ya tunduk-tunduk aja katanya inggi bang. Waktu itu nggak ada salah itu jurusan ading kelas bangunan kah atau kelas gitu. Harusnya gilirannya. Karena aku bisa nyebut huruf R kan. Aku siapa ajan hari ini? Oh si Ahmad nggak ada salah. Enggak usah. Aku aja. Kenapa bang? Kamu kan bisa nyebut huruf R. Aku aja. Tok gitu kan. Tes dulu nih. Sudah waktunya kah? Sudah, jadi guru mengaji. Langsung kan ajan aku. Allahu Akbar. Itu satu STM itu. Langsung datang ke musola. Siapa yang ajan? Kenapa R-nya panjang betul? Aku anak sombong. Bangga kan? Sudah bisa nyebut huruf R tuh nah. 17 tahun hidup kan bisa nyebut huruf R. Mah rasanya bangga bener. Habis itu Senin mimpin upacara aku. Padahal lain kelas aku tuh. Jadi pemimpin. Merasa sudah bisa nyebut huruf R. Siapa gilirannya Pak hari ini? Oh, teknik komputer jaringan TKJ. Siapa mimpin duluan nih Kam? Si Rian misalkan. Yan, kok gantiakan Yan lah. Wujurin enggak? Ngarannya dulu kan tunjuk-tunjuk bila jadi pemimpin tuh orang kulir. Supan dan segala macam. Aku tuh memang sudah ada kepercayaan diri tuh tinggi. Cuman karena punya kekurangan yang R kada sampai tuh kayak minder, supan apa segala. Karena sudah bisa langsung aja aku mimpin pas seluruhnya pasukan saya ambil alih. Siap, gerak. Orang-orang tuh ada ketawa tuh Rian. R-nya lebih ditonjolkan lagi. Abang bisa sudah nyebut huruf R. Sudah tahu. Mulai itu aku sudah bernyanyi apa segala macam, pede sudah melakukan hal yang di luar kemampuanku dulu itu. Pokoknya aku sudah bernazar juga. Bila bisa menyebut huruf R, apa yang belum pernah aku lakukan. Dan kalau sudah kita merasa kayak ini kan kekurangan kita nih. Sebujurnya waktu dulu tuh aku merasa ada kekuranganku bang, itu kelebihanku. Karena waktu itu posisi aku kada bisa nyebut huruf R. English speech itu bagus, jadi guru bahasa Inggrisku. Jadi kalau pidato bahasa Inggris di sekolahan itu pasti aku. Debat bahasa Inggris antar sekolah aku dipilih. Karena kena konotasinya itu kena di kalau kita padahal membaca aja juga kan ada teksnya kan. Ada kawan yang pintar sebelah. Jadi yang mau ulah-ulahkan katanya kan seorang yang bepandirnya gitu nah. Lebih fasih gitu. Iya. Dulu itu makanya kalau ada manusia tuh yang bahasanya kekurangan itu menyakiti dirinya. Menurutku kekurangan itu sebujurnya kelebihan kita sebujurnya. Tapi siapa kita mau olahnya aja lagi. Tapi setelah itu seiring berjalan waktu sudah bisa menyebut huruf R, makin pede dong. Karena sudah lengkap itu bahasanya kan. Nah, mulai situ sudah kesana kemari aku sudah mulai wani bepandir ke orang banyak gitu, lebih percaya diri lah. Alhamdulillah waktu itu pas interview 5 perusahaan masuk STM itu, KPP, UT School, Caterpillar, Riung, satunya tuh apa lah lupa perusahaan tuh nah. Masuk semuaan. Karena kan kayak yang diambil kan kalau nilai kan otomatis rata-rata bagus aja tuh nah. Pas di interviewnya itu
Di interviewnya aku lawannya pakai bahasa Inggris. Padahal sedikit-sedikit aja bisa, cuman orang ini melihat kayak ada kemauan mau lebih. Menurutku orang yang walaupun nih sama, kita nih sama lah manusia biasa, tapi Ikam kalau menjual nilai lebih dari Ikam sedikit berbeda, maksudnya Ikam sama-sama orang kandangan, tapi Ikam tuh sedikit berbeda daripada orang kandangan lain. Ikam tuh lebih dilirik orang, lebih dijual itu, lebih bisa menjual ke dunia lain, di dunia luar gitu. Nah, iya. Jadi sudah tamat STM ke Semarang. Semarang. Sekolah alat berat di Semarang, sekolah alat berat, habis itu dijadikan instruktur, jadi guru alat berat itu. Jadi kayak mengajari orang alat berat kayak HD, HP dump truck, ekskavator. Itu masih kuliah. Lulus kami setahun aja. Kami setahun itu langsung kami dijadikan instruktur. Gasan adik-adik kelas, kisahnya kayak itu. Iya. Tuntung, tapi karena di Jakarta semalam tuh aku kadang ngerasa kadang kawa bulik sih sebujurnya, merasa aduh kayak apa kuitan, kayak apa ini kan banyak langgaran kita kan pikiran ya siapa aja pang di dunia ini pasti pikiran kuitan kan, apalagi kalau namanya kuitan tinggal seikong, Pasti kaganangan. pastinya tuh kagandangan bener, dan pastinya tuh anak merawat seutuhnya kuitan tuh di tangan seorang tuh. Nah makanya waktu itu aku berpikir kalau aku di Jakarta terus setahun tuh cuma 12 hari cutinya. Makanya aku minta ke lapangan setiap 2 bulan atau 3 bulan 14 hari cutinya. Lebih banyak yang di lapangan, bulik ke rumah dibiayain semuaan, tiket pesawat sampai ke rumah naik ojekin dibiayai, bahasanya itu. Nah semuaan bang perusahaan menjamin. Tapi dasar ketujuh di lapangan. Habis itu karena berpikirannya tentang kuitan kan, karena kuitan yang utama waktu itu bepada helan kuitan. Aku hendak ke lapangan mah tapi kada sebesar anunya tuh nah gajinya. Kalau di Jakarta kan lumayan gajinya, tapi begawi terus itu nah kan. Begawi terus setahun 12 hari aja kayak apa gitu namilangi kuitan kan. Makanya itu akhirnya ke lapangan, berapa tahun di lapangan sudah nyaman. Betarus alhamdulillah sampai wah ini 10 tahun sudah ditambang. 10 tahun ditambang batu bara ini. Kalau di Sangatta? Di Sangatta tuh 2017 4 tahun Nena. 4 tahun. Dulu tuh pertama kali habis dari Jakarta Kalimantan Utara, perbatasan desa Tarakan Malinau. Habis itu pindah ke Kalteng, tuh Muara Teweh, masuk ke dalam Jopang, kada yang di Muara Tewehnya kada, tapi Muara Teweh masuk ke lewat sungai lah jalur. Itu aman ya. Lumayan ngeri orang Dayak-Dayaknya, tapi orang Dayaknya baik-baik. Baik di sana. Hal mistisnya. Lumayan itu. Di situ kami tuh rancak betamu itu. Cuman menurutku pribadi, karena kita ini kan di sana sebagai tamu lah. Kita kan di sana kan mungkin sudah ada tetua-tetua yang lawas sudah di sana. Kau pernah bagana di kandangan. Wah ini sudah sukses walaupun di benang orang. Siap. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pemuda kandangan? Nah itu bagus nih Pak, pertanyaannya bagus. Pesan dan salah satu kayak motivasi lah kekawanan. Kalau misalkan kita orang Banua yang bahasanya dicap kadang-kadang orang luar itu biasanya nakal apa segala macam, rubahlah sudah. Kada ada lagi sudah kita yang masalah berjagau-jagauan tuh kada ada lagi. Sekarang kita berpintar-pintaran aja. Kalau bisa berubah pola pikir yang namanya aku tuh kayaknya orang kampung kada kawa jadi apa-apa. Kada kawa jadi ini, kada kawa jadi ini. Hapus sudah itu. Rubah jadi Ikam bisa, aku bisa. Rubah kata-kata yang kada kawa tuh rubah. Semua orang tuh punya kesempatan yang sama. Sama-sama aku bilang tadi 24 jam kita nih hidup. Sama kada ada belabih pang. Si anu 25 jam sehari, si anu 27 jam sehari. Kada, semuanya sama. Bagi waktu yang baik, atur manajemen yang baik kehidupannya. Masalah percintaan, masalah keuangan, masalah kehidupan diatur yang rapi, insya Allah sukses tuh. Amin. Nah tuh bukan kandangan dan ngarakan tuh orang yang pernah tinggal di kandangan. Bang terima kasih banyak sudah datang. Terima kasih banyak ilmunya. Mohon doanya juga mudahan channel ini sukses. Amin, didoakan channel ini bagus benar loh. Apalagi mengangkat orang Banua, bisa memotivasi kawanan yang lain juga itu. Amin, alhamdulillah. Terima kasih Bang. Yuk.